Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida, saya adalah mahasiswi setia Amuntai. Saya sekarang adalah mahasiswi semester 3 dari lokal F reguler. NPM saya 202207695. Alamat Desa Palimangsari, RT 4 nomor 9, Kecamatan Haur Gading. Tempat tanggal lahir Palimangsari 17 Juni 2002. Agama Islam. Status belum menikah. Moto hidup, dimanapun kamu berada, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat. Untuk nomor WA mungkin saya skip ya teman-teman. Terus ada email saya. Yang terakhir, jangan lupa follow akun Instagram saya. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Oke, baiklah, kali ini saya akan bercerita mengenai komputer. Komputer sejauh yang saya tahu. Nah, jadi pada zaman dahulu, kertas dan pulpen adalah salah satu alternatif pertama yang digunakan oleh manusia untuk membuat sebuah karangan, misalnya saja berupa surat yang digunakan untuk berkomunikasi dan banyak hal lain lagi. Namun nih teman-teman, seiring perkembangannya zaman, banyak teknologi-teknologi canggih yang mulai bermunculan. Teknologi apakah itu? Nah, jadi salah satu teknologi canggih yang hadir di masa sekarang yaitu komputer. Kehadiran komputer membuat semuanya semakin praktis. Komputer disebut sebagai alat komunikasi modern yang membantu manusia meringankan pekerjaannya. Seperti yang kita tahu bahwa komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang bisa memanipulasi data, informasi, dan lain sebagainya. Komputer juga mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Mungkin nih sekilas yang teman-teman tahu dengan komputer kita bisa menggunakannya untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Namun di balik itu semua ada banyak hal lagi yang perlu kita cari tahu lagi mengenai komputer. Dengan kemajuan teknologi saat ini, para pengembang semakin gencar mengembangkan komputer agar bisa mengembangkan komputer lebih jauh lagi, baik dari segi fungsinya maupun bentuknya. Nah, ada 3 komponen penting dalam sistem komputer yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Nah, jadi kali ini saya akan mengembangkan ketiga komponen tadi dan di sini saya akan menjelaskan tentang 3 komponen tadi. Simak ya, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, di dalam sebuah komputer itu ada yang namanya sistem komputer. Jadi, di dalam sebuah sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen penting. Tanpa adanya komponen-komponen tersebut, maka sebuah komputer tidak akan bisa beroperasi dengan baik. Nah, apa aja sih 3 komponen tersebut? Nah, jadi ada yang namanya hardware, software, dan brainware. Jadi, mungkin untuk 3 komponen tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sebelum kita belajar komputer di bangku kuliah, mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah belajar mengenai komputer di bangku sekolah dasar. Dari sekolah dasar terus juga belajar di bangku sekolah SMP atau MTS, dilanjutkan juga di SMA atau madrasah aliyah. Jadi pelajaran komputer ini sebenarnya sudah dari kita SD. Nah, saat itu saya juga pernah belajar komputer, nama mata pelajarannya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mungkin sama aja ya sama teman-teman yang lainnya. Biasanya itu disingkat dengan TIK. Jadi di sana kita belajar mengenai komputer. Kita diperkenalkan dengan perangkat-perangkat yang mendukung komputer tersebut dari keyboard, mouse, dan yang lain-lainnya. Jadi, sebuah komputer itu tidak bisa beroperasi dengan sendirinya tanpa ada 3 komponen tersebut. Nah, jadi di sini kita akan membahas satu persatu mengenai 3 komponen tersebut ya teman-teman. Dari yang pertama nih, ada yang namanya hardware. Jadi, kita akan membahas mengenai hardware dulu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari hardware atau biasa kita sebut dengan perangkat keras. Hardware dalam sebuah komputer itu merupakan suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Wujudnya itu kasat mata dan dapat disentuh secara fisik. Jadi kita bisa menggunakannya secara nyata, bisa kita pegang. Nah, jadi dapat dikatakan bagian dari komputer yang berisi perintah-perintah atau instruksi disebut juga dengan hardware. Nah, pada dasarnya nih teman-teman, hardware dalam sistem komputer itu terdiri dari 4 bagian utama. Apa aja sih 4 bagian utama tersebut? Yuk simak penjelasannya.
Di dalam hardware itu ada yang namanya perangkat masukan atau biasa disebut dengan itu fungsinya sebagai alat untuk memasukkan berbagai data serta perintah pada komputer. Nah, contohnya nih ada seperti keyboard, mouse, webcam, dan scanner. Kedua nih teman-teman, ada yang namanya perangkat proses atau biasa kita sebut dengan fungsinya untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input tersebut, yakni contohnya ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, lalu ada yang ketiga yaitu perangkat keluaran atau biasa disebut. Nah, ini fungsinya untuk memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang telah masuk dan diproses dalam komputer. Misalnya nih, ada yang namanya monitor, printer, maupun speaker, dan lain-lain. Nah, terus yang keempat nih, ada yang namanya perangkat penyimpanan atau biasa disebut. Nah, fungsinya untuk menyimpan berbagai data seperti hard disk dan RAM. Saya sudah menjelaskan mengenai hardware. Jadi di dalam sistem komputer itu ada 3 komponen. Jadi yang pertama sudah saya jelaskan, berarti ada 2 lagi yang perlu saya jelaskan. Nah, yang kedua ini yaitu software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan atau diatur oleh komputer. Data yang disimpan tersebut dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Berkebalikan nih dengan hardware. Kalau hardware tadi bisa disentuh secara fisik dan kasat mata bisa dilihat fisiknya. Nah, kalau komponen sistem komputer yang satu ini itu tidak bisa disentuh secara fisik. Software adalah sistem komputer yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu software system. Contohnya nih ada Windows XP atau Windows 2000. Nah, terus ada software aplikasi, contohnya ada web, ada browser, ada game, dan yang terakhir ada software tambahan, contohnya ada screen saver dan data recovery atau backup. Nah, jadi itu adalah bagian dari software.
Nah, jadi nih teman-teman, software atau perangkat lunak ini bisa dikatakan sebuah aplikasi yang mendukung komputer tersebut. Misalkan nih ketika teman-teman ingin membuat sebuah makalah, membuat skripsi, mengetik dokumen, atau membuat surat menyurat, itu tentu menggunakan yang namanya Microsoft Word. Nah, terus ketika teman-teman nih mau presentasi, biasanya teman-teman menggunakan PowerPoint untuk membuat bahan yang digunakan untuk presentasi. Terus bisa juga ada yang namanya Microsoft Excel. Biasanya kalau di kantor-kantor kita membutuhkan yang namanya Microsoft Excel untuk membuat sebuah data. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk ke dalam software. Yang ketiga nih teman-teman, ada yang namanya brandware. Komponen dalam sistem komputer yang berperan sebagai pengguna itu disebut dengan brandware. Brandware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer atau juga dapat dikatakan sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware dan software. Brandware juga memegang peranan penting dalam komponen sistem komputer. Kalau dalam sebuah komputer itu sudah lengkap ada software, ada hardware-nya, maka harus lebih lengkap lagi, harus ada brandware-nya, yaitu orang yang menggunakannya. Karena selengkap apapun peralatannya, jika tidak dijalankan oleh seseorang, maka tidak akan bisa berguna. Nah, contoh brandware itu sendiri yaitu ada programmer, sistem analisis, operator, atau administrator. Nah, biasanya nih teman-teman, di kantor atau dimanapun itu, ada yang namanya komputer, terus ada perangkat lunaknya, ada perangkat kerasnya, terus siapa yang menjalankan kalau bukan kita yang menjalankan atau mengoperasikan komputer tersebut. Jadi ketiga komponen tersebut itu saling berkaitan. Kalau ada perangkat kerasnya, kalau misalkan tidak ada aplikasinya, untuk apa? Nah, jadi perlu yang namanya 3 komponen tadi. Makanya itu disebut sebagai komponen yang paling penting. Karena tanpa adanya perangkat keras, mungkin tidak akan ada yang namanya sistem-sistem aplikasi yang bisa digunakan. Begitupun sebaliknya, akan mengemukakan 3 kelebihan komputer. Yang pertama yaitu mampu melakukan operasi perhitungan rumit. Nah, yang kedua yaitu mampu melakukan persingkatan waktu untuk pengerjaan sebuah proyek atau dokumen. Jadi ini misalkan kita dulu membuat sebuah surat itu dengan tulis tangan, artinya membutuhkan tenaga dan waktu yang lama. Belum lagi misalkan ada kesalahan dalam penulisan, nah itu kita butuh waktu lagi untuk membuat ulang. Nah, beda dengan komputer, ketika kita ada kesalahan kita bisa menghapusnya tanpa jadi kita bisa memperbaiki kesalahan dalam penulisan dengan menghapusnya tanpa meninggalkan jejak kesalahan tersebut. Nah, lalu yang ketiga mampu meningkatkan efisiensi dan performa kerja. Jadi, dengan adanya komputer kita bisa lebih mudah mengerjakan sesuatu, apalagi itu penulisan dokumen yang mungkin cukup rumit. Jadi dengan adanya komputer semuanya jadi lebih praktis dan lebih mudah. Komputer selain memiliki kelebihan tentu juga memiliki kekurangannya. Yang pertama yaitu tergantung pada penggunaan daya waktu. Nah, terus yang kedua bentuknya masih dianggap masih belum ringkas untuk penggunaan sehari-hari. Jadi cukup sulit untuk dibawa kemana-mana, kecuali ada satu alternatif yaitu laptop. Nah, itu mungkin agak lebih mudah dibawa kemana-mana, tapi kalau untuk sehari-hari mungkin agak rumit juga ya. Nah, terus kemampuan komputer yang terbatas berhadapan dengan kebutuhan manusia akan pengolahan informasi dan data yang semakin berkembang dengan cepat. Terus yang keempat, kekurangan komputer yaitu belum semua produk komputer masih belum cukup terjangkau oleh masyarakat umum. Jadi, nah itulah kelebihan dan kekurangan komputer.